Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhista Idrus. Pada video ini saya akan membahas bahasa pemrograman PHP atau PHP Hypertext Processor, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pembuatan website atau aplikasi. Dan pada bahasa pemrograman PHP ini dapat disisipkan skrip HTML ke dalamnya maupun sebaliknya. Poin pembahasan pada video ini ada 5. Yang pertama, sintaks PHP, kedua, variabel dan tipe data, ketiga, operator PHP, keempat, struktur kendali, dan kelima, PHP database. Kita akan bahas mulai dari sintaks PHP. Di sini saya akan praktekkan cara memberi komentar dan menampilkan teks ke layar. Langsung saja saya buka text editor. Di sini saya gunakan text editor Sublime Text. Pertama kita buka tag PHP dengan tanda kurang dari tanda tanya PHP dan kita tutup dengan tanda tanya lebih dari. Pertama saya ingin memberi komentar, dimulai dengan memberi garis miring dan komentarnya. Kemudian perintah echo untuk menampilkan teks ke layar. Saya ketikkan belajar PHP. Dan ditutup dengan titik koma di belakang. Lalu saya save pada folder exam, htdocs. Di sini saya sudah buat folder belajar. Saya simpan di dalam dengan nama file 1.php. Kemudian, sebelum mengeksekusi ke browser, kita harus mempunyai web server terlebih dahulu. Di sini saya ada exam dan kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Ya sudah, kita buka browser dan ketikkan localhost garing nama folder belajar garing nama file 1.php. Maka akan tampil tulisan belajar PHP. Nah, itu merupakan perintah untuk menampilkan teks ke layar. Selanjutnya, kita masuk pada variabel dan tipe data. Variabel berfungsi untuk menyimpan sebuah perintah atau kode PHP, dan selalu diawali dengan tanda $. Sedangkan tipe data pada PHP diantaranya ada integer atau angka, float atau angka desimal, string atau teks, dan array atau tipe data bertingkat. Kemudian kita praktekkan pada text editor. Di sini saya akan membuat variabel A dengan tanda $A. Variabel A sebagai penanda tipe data integer. Saya kasih angka 10. Variabel B penanda tipe data float. Dan variabel C di sini saya kasih penanda tipe data string menggunakan kutip. Halo. Kemudian variabel D D ini array, saya gunakan dalam kurung. Kemudian masih sama sebagai penanda array kedua. Lalu buat perintah untuk menampilkan semua tipe data di atas. Nah, untuk tipe data array saya akan gabungkan dalam satu teks. Dengan cara kita tuliskan array pertama, variabel array pertama dengan
kita kasih angka 0, dan variabel array kedua kita kasih angka 1. Nah, sudah begini. Untuk membuat baris baru tiap kalimat, kita pakai tag br Nah, jika sudah save di tempat yang sama, saya kasih nama file di sini 2.php. Nah, jika sudah, kita tes buka di browser. Ganti saja ini dengan 2.php. Nah, jika sudah muncul begini, tandanya sudah berhasil. Dan ini merupakan contoh variabel dan tipe data. Sini ada integer, float, string, dan array. Baik, selanjutnya yang akan dibahas yaitu operator. Operator dalam PHP diantaranya ada operator aritmatika, operator penugasan atau assignment, operator relasi atau perbandingan, operator increment atau decrement atau operasi penambahan dan pengurangan, operator logika, true dan false, dan operator bitwise atau biner. Di sini akan saya contohkan hanya operator aritmatika saja. Kita buat file baru. Kita tuliskan tag PHP-nya dulu. Lalu saya buat variabel A untuk variabel penjumlahan, variabel B untuk variabel pengurangan, variabel C untuk variabel perkalian, variabel D sebagai variabel pembagian, dan variabel E sebagai variabel modulus atau hasil bagi menggunakan persen. Dan saya akan menampilkannya dengan echo $A. Jangan lupa taruh BR sebagai penanda baris baru. Dan terakhir modulus. Kemudian kita save dengan file 3.php. Kita coba buka di browser, ganti 3.php. Nah, maka akan muncul hasil aritmatika seperti berikut. Selanjutnya akan dibahas mengenai struktur kendali atau struktur kontrol, yang mana berfungsi untuk mengontrol aliran eksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu. Pada PHP sendiri terdapat beberapa struktur kontrol, diantaranya struktur if, switch, while, for each, dan do while. Untuk struktur if dan switch merupakan struktur kendali yang menunjukkan kondisi atau statement. Sedangkan untuk struktur while, for each, dan do while merupakan struktur yang menunjukkan pengulangan atau looping.
Di sini akan saya contohkan yaitu struktur if dan kemudian struktur while. Pertama, saya contohkan struktur if terlebih dahulu. Ini kita buka tag PHP-nya. Tutup. Pertama, saya akan buat variabel umur. Saya kasih 20. Saya buat kondisi pertama. If umur lebih dari 18, buka kurung kurawal, maka akan menampilkan kategori dewasa. Dan jika maka kondisinya umur lebih dari sama dengan 12 dan umur kurang dari sama dengan 17, maka akan menampilkan kategori remaja. Di sini pada kondisi kedua dapat dibaca jika umur kurang dari 12 dan umur lebih dari 17 atau jika umur antara 12 sampai 17 masuk pada kategori remaja. Dan terakhir, jika kondisi tidak memenuhi kedua kondisi di atas, maka akan menampilkan kategori anak-anak. Atau dengan kata lain, jika umur di bawah 12 akan menunjukkan kategori anak-anak. Lalu saya save. Saya kasih nama 4. Ini kita coba di browser dan dengan 4. Ini sintaks error line 10. Lihat line 10-nya. Oh, ini kurang titik koma. Kita save lagi. Buka. Nah, di sini muncul kategori dewasa karena saya kasih variabelnya di sini 20. Coba saya kasih variabelnya di sini 14. Akan menampilkan kategori remaja. Dan jika saya kasih angka atau nilai variabelnya 10, akan menampilkan kategori anak-anak. Nah, itu saja merupakan struktur kontrol if else. Selanjutnya saya akan menuliskan script untuk struktur while. Sini kita pakai variabel A. Saya kasih angka 1 dan menuliskan while-nya. Variabel A kita akan buat perulangan sebanyak 6 kali dan menampilkan teks A. Kita buat tag BR untuk baris baru, koma, dan membuat struktur increment untuk variabelnya dengan cara tuliskan variabel lalu tambah plus di belakang. Dengan begini, teks ini akan diulang sebanyak 6 kali. Kita coba save dan coba jalankan. 5. Nah, ini sudah muncul teks perulangan PHP menggunakan while yang diulang sebanyak 6 kali. Kemudian kita masuk pada materi PHP database. Yang pertama di sini saya akan membuat root database atau membuat, melihat, mengupdate, dan menghapus database. Kedua, menghubungkan database ke PHP. Ketiga, menampilkan isi database ke PHP dan membuat form input data.
Yang pertama, kita akan membuat database dengan cara kita masuk pada halaman localhost garing php myadmin. Kita buka. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik baru untuk membuat database. Lalu mulai mengetikkan nama database ini, saya ketik belajar. Saya buat tabel data MHS, jumlah kolom 4 dulu. Yang pertama saya isikan ID, kedua nama, 3 NPM, terakhir alamat. Lalu kita mulai memilih IP data masing-masing judul kolom ini. Pertama saya pilih integer untuk ID, kedua varchar nama, NPM juga varchar, begitupun dengan alamat. Sini saya pilih 5 atau panjang karakter, nama 50, PM 20, alamat 50. Lalu untuk ID saya akan pilih auto increment dan primary key, sehingga dia akan terisi secara otomatis. Lalu saya klik simpan. Nah, tabel data mahasiswa di sini sudah ada dan datanya masih kosong. Kemudian kita tambahkan datanya di sini. ID dikosongkan saja karena dia akan terisi otomatis. Saya tulis nama saya. Kemudian isi data kedua. Lalu kita kirim. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada 2 data yang tersimpan. Selanjutnya jika ingin saya rubah, saya klik ubah. Sini saya rubah jadi kita kirim. Nah, sudah terubah. Dan jika ingin menghapus kolom, klik hapus di sini. Nah, itu saja cara membuat, mengisi, dan mengedit database. Selanjutnya saya akan buat skripnya. Sebelumnya saya simpan dulu filenya ini. Saya beri nama index.php. Dengan begini pembacaan tag lebih mudah. Sini saya ketikkan, saya buka tag HTML dan saya klik enter, maka akan otomatis terisi semua tag-tag HTML di dalamnya. Saya ingin membuat tabel data mahasiswa pada script ini. Di sini saya buka tag H1. Saya kasih judul tabelnya. Kemudian di bawahnya saya buat tabel. Saya kasih tag PH di sini untuk penanda judul kolom. Saya beri judul kolom sesuai yang ada pada database. Pada baris kedua akan saya isi dengan data.
Data ini untuk sementara saya isi secara manual. Pada baris keduanya saya isi dengan data. Di sini kita masih mengisi datanya sendiri. Nanti selanjutnya akan kita gunakan database untuk mengisi secara otomatis pada tabel data mahasiswa yang kita buat ini. Ini saya kasih border pada tabelnya 1. Saya kasih cell padding 0 dan cell spacingnya 0. Lalu kita save dan kita coba jalankan di browser. Ketikkan localhost, garing nama foldernya saja. Karena nama filenya sudah indeks, maka menjadi file yang akan pertama dibaca saat kita mengetikkan nama foldernya. Nah, di sini sudah muncul tabel mahasiswa yang kita isi datanya tadi. Sekarang saya ingin membuat tabel mahasiswa yang terkoneksi dengan database, dan isi tabel pada database tersebut kita masukkan pada tabel data mahasiswa yang kita buat ini. Caranya, saya akan buka tag PHP pada baris kedua ini, lebih tepatnya di atas PR ini. Jangan lupa tutupnya. Lalu akan kita buat sebuah perintah untuk menghubungkan database dengan script yang kita buat ini, dengan cara kita mengetikkan mysqli_connect dalam kurung tanda kutip nama foldernya localhost. Localhost ini nama lain dari htdocs juga. Kemudian nama usernya root, dan password 0, dan nama database. Titik koma. Kemudian kita ketikkan perintah query-nya dengan cara ketikkan mysqli_query dalam kurung. Kita pindahkan perintah ini ke dalam kurung, namun karena ini terlalu panjang, kita simpan saja di dalam database, di dalam variabel. Saya beri variabel koneksi. Lalu di sini kita hanya perlu menuliskan variabel koneksi, koma, perintah MySQL untuk menampilkan data, yaitu select bintang from nama tabelnya. Lalu titik koma. Selanjutnya kita buat sebuah perintah untuk mengisikan data ke dalam kolom yang sudah kita buat ini dengan cara kita gunakan mysqli_fetch result, atau dia membaca array berdasarkan judul kolomnya. Di dalam kurung perintah query di atas ini. Sama seperti tadi, karena terlalu panjang, kita simpan saja pada variabel. Sini saya kasih variabel data. Kita isikan di sini variabel data. Karena di sini kita akan buat perulangan atau tabel yang ada pada database kita, ada 2 data, sehingga kita gunakan perulangan while. Karena jika kita tidak menggunakan perulangan while, hanya ada 1 data yang ditampilkan pada tabel kita. Dalam kurung ini, buka
kurung kurawal dan kita tutupnya di bawah. Kita buka tag PHP lagi, kita tutup kurungnya di sini. Selanjutnya kita masukkan perintah ini ke dalam data yang sudah kita buat tadi. Namun jika lebih simpel, kita simpan dia di dalam variabel. Saya kasih nama variabel row di sini, sama dengan. Sini kita hapus saja datanya. Kita buka tag PHP-nya di sini. Karena ini kolom nomor, saya akan buat sebuah variabel agar dia terurut secara otomatis dengan cara kita buat variabel nomor di sini. Saya kasih 1 dan di sini kita panggil variabelnya dan akan kita buat struktur increment atau penambahan dengan cara dikasih tanda plus 2 kali ya, seperti ini. Kemudian untuk data keduanya kita panggil dari database. Jangan lupa untuk membuka tag PHP di setiap baris. Dalam kurung nama kolomnya. Di sini nama. Saya lupa berikan variabelnya di sini. Variabel row. Itu pun di bawah. Echo $row npm alamat. Kita hapus datanya ini. Nah, oh ya, tambahkan titik koma di setiap perintah, di belakang perintah maksud saya. Lalu kita save dan kita coba jalankan di browser. Kalau harus belajar. Nah, maka datanya sudah otomatis terisi ke dalam tabel yang kita buat tadi, dan datanya ini diambil dari database. Dan jika kita lihat di sini, datanya sama, ada nomor, nama, npm, dan alamat. Nah, itu tadi cara menghubungkan database dengan script PHP dan juga mengambil data dari tabel pada database dan kita masukkan pada tabel data mahasiswa yang kita buat ini. Selanjutnya saya ingin mencoba menjelaskan kembali fungsi dari tiap perintah yang saya buat tadi. Di sini ada MySQL connect atau perintah untuk menghubungkan database. Di sini ada nama database dengan script PHP yang kita punya. Kedua, MySQL _query, yaitu perintah untuk mengirimkan perintah SQL ke dalamnya. Di sini perintah SQL-nya saya gunakan select bintang from data MHS atau menampilkan keseluruhan data dari tabel data MHS. Terakhir ada MySQL _fetch_assoc atau perintah yang berfungsi untuk membuat baris hasil dari data yang ada pada database dan kita masukkan pada tiap baris data yang kita punya di sini dengan cara kita memanggil variabel dan nama kolomnya. Nah, itu saja cara menghubungkan dan memanggil data untuk kita masukkan pada tabel yang kita punya dari database. Selanjutnya saya ingin membuat form input, dan form input ini juga kita hubungkan dengan database. Untuk lebih jelasnya akan kita coba. Di sini saya akan tambahkan link tambah data.
saya. Nanti saya akan buat script yang bernama input.php. Saya kasih di sini teks tambah data. Lalu kita save. Nah, di sini sudah muncul link untuk tambah data. Sisa kita buat script input.php-nya. Saya akan buat file baru. Saya save dengan nama input.php. Di sini saya akan buat form input. Pertama saya buka tag HTML. Saya kasih judul tambah data mahasiswa. Begitupun judul tabelnya. Lalu saya buka tag form di sini. Untuk formnya saya kasih method post agar datanya langsung dikirimkan ke action. Di sini actionnya saya kosongkan karena script dari action ini akan saya masukkan pada halaman yang sama. Nanti akan kita buat script PHP-nya di atas. Lalu saya buat tabel. Saya isikan label di sini. Label pertama nama, kemudian form inputan dari nama dengan tipe teks, name-nya nama, kedua data kedua, sesi label npm, lalu inputannya dengan tipe teks juga, name, npm. Name ini kita harus sesuaikan dengan nama kolom pada database. Ini data ketiga. Label alamat, inputannya tipe teks juga, namanya alamat. Di sini kita tidak buat kolom nomor karena kolom nomor itu kita akan ambil dari script index tadi dan itu dia sudah terisi secara otomatis karena kita menggunakan variabel increment. Lalu setelah ini kita buat tombol submit-nya atau button. Button pertama kita tuliskan input data. Di sini saya isi tipenya submit dengan nama name submit juga. Untuk button kedua, saya ingin membuat tombol kembali dengan cara kita buka tag a href sama dengan kutip, masukkan halaman index.php. Jadi ketika kita mengklik tombol kembali, maka otomatis akan dikembalikan ke layar atau halaman index.php. Di sini kita tutup. Kita ketikkan kembali. Kita tutup A-nya. Lalu kita coba save dan kita coba jalankan pada browser. Kita langsung saja klik link tambah data ini. Nah, di sini sudah muncul from inputan, nama, npm, dan alamat beserta tombol input data. Namun, tombol input data ini masih belum berfungsi karena kita belum menghubungkan database dan mengaktifkan tombol input data ini dengan metode post tadi. Selanjutnya akan saya buat script PHP.
saya buat di atas tag HTML ini. Seperti tadi, saya akan langsung membuat variabel koneksi yang isinya perintah untuk menghubungkan database to MySQL Connect dalam kurung localhost, root sebagai username, password kosong, dan nama database-nya. Lalu kita coba save dan kita coba jalankan pada browser. Kita langsung saja klik link tambah data ini. Nah, di sini sudah muncul from inputan, nama, npm, dan alamat beserta tombol input data. Namun, tombol input data ini masih belum berfungsi karena kita belum menghubungkan database dan mengaktifkan tombol input data ini dengan metode post tadi. Selanjutnya akan saya buat script PHP. Saya buat di atas tag HTML ini. Seperti tadi, saya akan langsung membuat variabel koneksi yang isinya perintah untuk menghubungkan database to MySQL Connect dalam kurung localhost, root sebagai username, password kosong, dan nama database-nya. Kemudian saya akan buat kondisi untuk memproses tombol submit-nya, to if dalam kurung iset $_post dalam kurung submit buka kurung. Kita buat variabel untuk memanggil nama kolom dari database. Pertama nama sama dengan $_post dalam kurung nama kolomnya, nama, kemudian npm, ke kurung lagi, tulis nama kolomnya npm, dan ini harus berurutan sesuai urutan pada kolom di database. npm, alamat, _post, alamat, titik koma di sini. Jika sudah begini, tinggal kita masukkan query SQL-nya. Saya akan buat variabel query di sini untuk memasukkan perintah SQL-nya. Karena saya ingin memasukkan data dari data ke dalam tabel, saya akan gunakan perintah insert into nama tabelnya, data mhs, dengan nilai dalam kurung. Karena saya sudah simpan perintah ini ke dalam sebuah variabel, maka akan saya panggil variabelnya saja dalam kurung. Tuh saya isi di sini nama. Jangan lupa kutip. Di sini kita buka kutip 2-nya dulu. Kita tutup kutip. Dan di sini kita gunakan kutip 1 untuk memanggil variabel nama, koma, npm, koma, alamat. Oh ya, di sini jangan lupa kita tambahkan satu kolom, yaitu ID, karena ID bersifat auto increment, jadi dia akan terisi otomatis tanpa harus kita buatkan variabelnya. Oke, lalu setelah itu kita buat perintah mysqle_query dan kita masukkan variabel koneksi dan variabel query-nya ke dalam. Kemudian saya buat kondisi di sini untuk mengecek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak.
dengan menampilkan pesan khusus. Sini saya buat if dalam kurung mysqle underscore affected rows, yaitu perintah untuk mengecek apakah ada data yang terisi pada tabel di database atau tidak. Dalam kurung $koneksi atau variabel koneksi jika lebih dari 0 atau jika ada data yang terisi, maka akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Sedangkan jika tidak, akan menampilkan pesan data gagal ditambahkan. Setelah itu kita cek apakah script sudah benar. Jika sudah, kita save dan kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Kita isi data di sini. Lalu saya klik input data. Maka di sini akan muncul data berhasil ditambahkan. Sekarang kita cek kembali ke script. Maksud saya ke halaman indeks, apakah data berhasil ditambahkan? Ya, benar. Di sini ada muncul data ketiga yang tadi barusan kita isi. Kemudian kita cek juga pada halaman database-nya. Kita refresh. Nah, pada data ketiga ini adalah data yang barusan kita isi. Maka form input dan data ini sudah berhasil terhubung dengan database, dan data yang kita isi ini sudah berhasil kita hubungkan dengan tabel pada database. Nah, itu tadi cara menghubungkan database dengan PHP, menampilkan isi database ke PHP, serta membuat form inputan yang terhubung dengan database. Dengan begitu, saya sudah menjelaskan mengenai 5 poin pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.